Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arum Tarina, dosen Prodi Hukum, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Humaniora, Universitas Pelita Bangsa. Kali ini saya akan membawakan mengenai mata kuliah Hukum Acara Perdata. Mata kuliah ini disajikan pada semester 3 dan merupakan mata kuliah wajib dengan mata kuliah prasyarat yaitu Hukum Perdata. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah membahas tentang pengertian sumber hukum acara perdata, jenis dan susunan badan peradilan di Indonesia, kompetensi pengadilan, asas-asas hukum acara perdata, penuntutan hak, tata cara berperkara di pengadilan negeri, upaya hukum, dan pelaksanaan putusan. Selain itu, mata kuliah ini juga memberikan gambaran bagaimana cara menyusun surat gugatan, surat kuasa, jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan. Adapun capaian pembelajaran lulusan prodi yang dibebankan pada mata kuliah yaitu taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kemudian menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Lalu menguasai prinsip, norma, dan prosedur penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penalaran hukum, penerapan metode hukum, dan klinis. Hukum yang merupakan dasar perumusan beberapa bentuk dokumen elementer hukum yaitu paling sedikit berupa dokumen memorandum hukum, dokumen hukum untuk beracara, dan dokumen hukum kontrak, dan dokumen hukum yang berfungsi regulatif seperti peraturan perusahaan dan basicking. Kemudian yang selanjutnya adalah mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Dan yang terakhir, terampil bersikap etis, adil, taat hukum, peka, mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, dan peduli terhadap lingkungan sosial dalam merancang, menerapkan, dan menyelesaikan masalah atau sengketa hukum. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah hukum acara perdata yaitu mampu menjelaskan dan menguasai tentang konsep teoretik dan pengetahuan dasar terkait hukum acara perdata, dan mampu mengikuti perkuliahan dengan taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, terampil bersikap etis, adil, taat hukum, peka, mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, dan peduli terhadap lingkungan sosial dalam merancang, menerapkan, dan menyelesaikan masalah atau sengketa hukum. Dan terakhir yaitu mampu mengkonstruksi perkuliahan dengan membuat ringkasan perkuliahan dan surat kuasa. Adapun sub CPMK-nya terdiri dari 4 yaitu mampu menjelaskan berbagai konsep teoretik dan pengetahuan dasar tentang aspek teoritis dan teknis di bidang hukum acara perdata. Kemudian mampu menganalisis dan menjawab tentang hukum acara perdata di Indonesia dan mempresentasikannya dengan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Selalu mampu menegosiasikan dan mampu mengasosiasikan dan mendemonstrasikan pengetahuannya yang terkait dengan hukum acara perdata di Indonesia dan penerapannya di masyarakat untuk dapat diadaptasikan kepada masyarakat. Dan yang terakhir, mampu menerapkan dan menyelesaikan masalah atau sengketa hukum. Adapun materi pembelajaran yang akan disampaikan terdiri dari 14 yaitu pengertian dasar hukum dan sifat hukum acara perdata. Kemudian asas hukum acara perdata, kompetensi absolut dan relatif, serta ICOR. Kemudian pertemuan ketiga yaitu mengenai surat kuasa khusus. Yang keempat, tata cara pemanggilan dan proses yang mendahulunya, serta 4 kemungkinan di hari sidang pertama. Lalu kita akan membahas mengenai mediasi. Lanjutkan dengan gugatan dan permohonan. Kemudian ikut sertanya pihak ketiga atau yang disebut dengan intervensi, proses acara first take, penyitaan, surat jawaban, replik, duplik, dan gugatan rekonvensi. Dilanjutkan dengan pembuktian, kesimpulan dan putusan, upaya hukum, pelaksanaan putusan yaitu eksekusi, dan gugatan class action. Terakhir, mahasiswa diharapkan dapat melakukan analisis permasalahan hukum acara perdata di masyarakat.
Adapun sistem pembelajaran yang digunakan adalah menggunakan pendekatan student centered learning dengan metode pembelajaran yaitu metode flipped learning, di mana mahasiswa didorong dan difasilitasi untuk aktif belajar serta mandiri dan kolaboratif. Adapun bentuk pembelajarannya adalah case based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Sistem penilaian mata kuliah ataupun teknik dan indikatornya adalah absensi 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Untuk perkuliahan selanjutnya kita akan saksikan video berikut ini. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya udah hadir tepat waktu di mata kuliah Hukum Acara Perdata. Sekarang kita masuk ke dalam pertemuan ketiga yang mana sebelumnya kita udah kuliah mengenai asas-asas hukum acara perdata, mengenai kompetensi pengadilan, baik itu kompetensi relatif dan absolut, dan mengenai e-court. Nah, sekarang di pertemuan ketiga kita akan bahas mengenai surat kuasa khusus ya. Siapa yang udah nonton video, jadi kan seperti yang dijelaskan di pertemuan pertama, untuk perkuliahan kita harus di rumah, kita nonton dulu video yang udah ada di e-kampus. Siapa yang sudah nonton? Sudah, Bu. Sudah. Ada yang belum? Belum? Ya udah, abis nanti perkuliahan ini tolong ditonton agar kalian bisa lebih memahami lagi ya. Karena hari ini kita langsung mengerjakan juga membuat surat kuasa khusus. Jadi biar kalian lebih paham masalah teoritisnya juga selain masalah bagaimana cara membuatnya. Kalau ada yang tadi udah nonton ya. Boleh nggak sih siapa yang kira-kira tahu mengenai apa yang dimaksud dengan pemberian kuasa? Oke, Faizal. Perkenalkan, nama saya Faizal Jikri. Saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan pemberian kuasa. Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Ya, itu adalah pengertian kuasa secara umum ya. Jadi siapa yang pernah kalian memberikan kuasa kepada ngurusin bikin SIM bikin atau minta ke bank gitu, mungkin orang tuanya pernah memberikan kalian kuasa? Enggak? Belum pernah ada yang punya pengalaman bikin surat kuasa? Nah, di mata kuliah ini jadi nanti ke depannya kita juga belajar lebih fokusnya masalah surat kuasa khusus. Apa itu surat kuasa khusus? Yaitu surat kuasa yang digunakan untuk di pengadilan negeri ya. Kita lagi ngomongnya mengenai pengadilan negeri karena kita lagi belajarnya hukum acara perdata. Nah, boleh ada yang tahu nggak sih apa sih syarat surat kuasa khusus? Izin, Bu. Boleh, silakan Yanti. Syarat kuasa khusus sesuai ketentuan pasal 123 HIR yang sekurang-kurangnya harus memuat 1. Identitas dan kedudukan para pihak, 2. Kompetensi absolut dan relatif, 3. Pokok sengketa. Oke. Ini ada di materi slide ya, udah kalian baca sebelumnya di dalam video e-kampus juga udah dipaparkan tadi ya, ada identitas para pihak tadi, kemudian khusus ini kalau ini untuk kalau sebenarnya kita beracara di pengadilan itu ada kata khusus, jadi harus dijelaskan juga mengenai pihak lawannya, pokok sengketanya apa, kompetensi absolut atau relatif yang kemarin kita pelajari, dan nomor register perkara untuk surat kuasa tergugat. Serta di situ harus ada tanda tangan pemberi kuasa dan penerima kuasa, yang mana harus ada meterainya juga. Terkait ini, ada yang punya pertanyaan nggak? Ya, boleh. Perkenalkan, nama saya Dikira Kepala, saya mau bertanya. Pada materi yang Ibu berikan mengenai format umum surat khusus untuk beracara di pengadilan, tertulis nomor register perkara untuk surat kuasa tergugat. Mengapa hanya nomor register perkara tersebut hanya untuk kuasa tergugat saja, tidak dengan kuasa untuk penggugat? Pertanyaan yang bagus sekali. Anda cukup jeli ya membacanya. Di situ saya buat dalam kurung untuk surat kuasa tergugat. Oke, kita gambaran. Misal penggugat ya, penggugat. Kemudian dia lawan
tergugat. Oke. Penggugat ini dia kalau orang yang punya kepentingan itu namanya prinsipal ya. Berarti prinsipal itu berarti orang yang seumpamanya emang dia mengalami misalnya dalam perkara uang prestasi ataupun PMH, perbuatan melawan hukum, dia mengalami kerugian misalnya gitu ya. Kemudian dia kurang mengerti masalah hukum, dia menunjuk seorang, kira-kira siapa yang ditunjuk kalau seumpamanya dalam perkara pengadilan? Seorang advokat. Nah, inilah yang biasanya yang menerima surat kuasa khusus tadi. Ketika dia menggugat, ya, dia menunjuk advokat. Advokat ini akhirnya ngurus dia minta data-datanya si penggugat, bukti-bukti. Tapi sebelum ke pengadilan, kira-kira udah ada nomor register perkara belum? Belum lah ya. Nggak mungkin kan tiba-tiba kita langsung tahu nomor register perkaranya ini, padahal kita belum daftar. Jadi kan kita harus ditunjuk dulu, baru kita bisa daftar perkara ke pengadilan kan. Nah, oleh karena itu untuk nomor register perkara itu hanya untuk pihak tergugat. Kenapa? Kalau pihak tergugat berarti kan penggugat dia sudah daftarkan perkaranya, daftarkan gugatan ataupun permohonan. Ya kalau semuanya ada tergugat berarti gugatan ya. Kalau permohonan biasanya volunteer cuma satu pihak aja, nggak ada pihak tergugatnya. Jadi advokat udah daftarin gugatan, ketika dia di pengadilan negerinya, dia dapat nomor register perkara. Nomor register. Nah, ketika dia ada nomor register, kemudian nanti ada dari pengadilan dia menentukan siapa hakimnya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut gitu ya, siapa hakimnya, siapa paniteranya dan siapa jurusitanya. Kemudian nanti akan dilayangkan surat panggilan terhadap tergugat. Pada keadaan tersebut nomor register sudah ada. Tergugat akhirnya juga nggak mau dia datang sendiri, dia nunjuk lagi advokat lain. Maka ada surat kuasa khusus lagi kan. Nah, si advokatnya si tergugat dia udah tahu karena udah ada surat panggilan tadi, udah jelas dari pengadilan negeri mana, PN mana, kemudian perkaranya apa, apakah kawan prestasi atau apa, dan sudah pasti udah ada nomor registernya. Oleh karena itu jadi hati-hati ketika kalian nanti ngedraft. Kalau sekarang kita akan abis ini kita ke tugas kelompok, namun nanti di UTS kalian ngerjain sendiri-sendiri. Jadi tolong hati-hati diperhatiin detail-detail seperti ini. Itu surat maka dia nomor registernya itu biasanya hanya tergugat ini sih. Sedangkan kalau penggugat dia tentu nggak tahu kan nomor registernya berapa. Jadi biasanya dia cuma mengajukan gugatan wan prestasi ke pengadilan negeri, misal pengadilan negeri Cikarang. Terkait perkara wan prestasi misalnya seperti itu. Oke, sekarang saya akan tunjukkan ini tadi udah ya, udah ada apa saja sih yang harus ada di dalam surat kuasa, ada identitasnya. Identitas ini sering juga ada ininya. Ada suka kesalahan. Ini coba saya tanya ya, sepengetahuan kalian, subjek hukum, kita di hukum perdata udah belajar ya, hukum perdata, subjek hukum itu ada apa? Subjek hukum, ada yang tahu subjek hukum ada dua, satu orang, badan hukum. Oke, ini terkait sama badan hukum, ini sering banget. Coba kita sekarang, siapa yang badan hukum misalnya apa contohnya? Perseroan terbatas ya. Koperasi, yayasan, tuh badan hukum. Dia bisa digugat dan bisa menggugat. Dia kalau seumpamanya ada suatu badan hukum, dia mau gugat. Yang gugat itu badan hukumnya apa direkturnya? Badan hukum atau misal contoh PTA, sebenarnya masalah utang piutang, bank gitulah. Ya menggugat siapa? Menggugat Yanti misal.
Yanti pinjem, kemudian kemudian ada Yanti Wan Prestasi, kemudian tapi perjanjiannya antara Yanti dengan PTA. Ini yang gugat si direktur atau PTA kira-kira? Coba PTA. Oke. Nah ini harus hati-hati banget ya. Ini sering banget dari angkatan sebelumnya. Oke, saya coba escape dulu. Jadi ketika surat kuasa ensure surat kuasa ini adalah PT, surat kuasa khusus, maka yang gugat itu adalah PT, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia berdasarkan anggaran dasar apa, disebutkan anggaran dasar terakhirnya dia, notarisnya siapa, ada kadang-kadang yang nggak nyebutin notaris atau apa, tapi pada intinya adalah si PT itu adalah ibaratnya badan hukum yang sah, harus sah, yang berarti dia tercatat di Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian, nah dia diwakili oleh siapa kira-kira? Kalau PT diwakili oleh direktur. Nanti kita akan belajar lagi memperdalam di mata kuliah hukum perusahaan mengenai organ PT. Nah, tapi kalau yang kalian sering dengar itu kan direktur, organ PT ada direktur, ada komisaris, ada rapat umum pemegang saham. Itu adalah kumpulan pemegang saham, itu adalah yang memiliki kedudukan tertinggi di suatu perseroan terbatas. Tapi yang ngejalanin PT itu siapa? Direkturnya tadi. Jadi si PT sebutin PT-nya apa, di alamat di mana, yang dalam hal ini diwakili oleh direkturnya. Kadang-kadang ada butuh 2, kadang-kadang 1 doang. Jadi tergantung, balik lagi kita harus lihat anggaran dasarnya, anggaran dasar suatu PT, siapa yang berhak mewakili dia. Jadi itu biasanya harus direktur ya, bukan manajer, kecuali ada kuasa lagi ya. Tapi kalau biasanya untuk mewakili PT dalam di hadapan pengadilan adalah direktur. Sedangkan kalau person bagaimana? Kalau perorangan maka ya udah sebutin saja namanya siapa, beralamat di mana, kemudian dia memberikan kuasa kepada siapa. Gitu. Nah, nanti siapa sumbangnya, Yanti, Diki, Faizal, kalian bikin kantor hukum, kemudian nanti beralamat di mana. Nah, ini udah ada di materi yang saya berikan ya di e-kampus. Cuma kita abis ini latihan ya. Latihannya kita coba pakai pengadilan negeri. Gimana kalau pengadilan negeri Cikarang? Oke, kita bagi ya. Kita bagi berarti menjadi 5 kelompok. Masing-masing kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 ya. Nah, di situ nanti kalian akan berkumpul membuat satu surat kuasa, tapi beda-beda tentu, nggak sama. Kelompok 1 kita kalian nanti bisa buka di dalam SIPP PM Cikarang. Jadi ini ada perkara, kalau kalian mau lihat perkara-perkara yang ada di Pengadilan Negeri Cikarang, kalian tinggal buka SIPP PM Cikarang. Nah, ini untuk kita coba latihan menyelesaikan bagaimana sih cara bikin kuasa. Untuk kelompok 1 adalah penggugat, kalian menjadi PT Bank Rakyat Indonesia TBK KC Tambun, kantor cabang Tambun. Oke. Perkaranya baca masalah Wan Prestasi. Ya. Kemudian untuk kelompok 2 kalian jadi tergugat. Nah, untuk lihat nomor perkaranya di mana, kan tergugat tadi harus ada nomor perkaranya. Itu kelihatan. Ada 21 PDTG berarti perdata gugatan, S itu berarti sederhana. Sederhana itu artinya perkara-perkara yang di bawah 500 juta. Dia nanti kita akan juga pelajarin lagi di pertemuan selanjutnya. Itu dia gugatannya kalau biasanya secara umum itu 5 bulan.
persyaratannya. Nah kalau sederhana tuh dibikin lebih ringkat lagi cuma 3 bulan. Nah kelompok 2 jadi kuasanya Anggi Gunawan lah, 1 orang aja, Anggi Gunawan. Oke? Sekarang kalian kalau bertiga, jadi biar kalian lebih cepat juga ngerjainnya, kalian bagi tugas. Siapa yang ngerjain identitas, siapa. Nanti kalau seumpamanya itu kalian nanti bisa gabungkan. Nanti di pertemuan kalian gabungkan. Kalau semuanya bawa laptop, kita bisa pakai OneDrive. Jadi ngetiknya bareng. Ada yang bawa laptop juga kan. Nah kemudian kalau enggak sepakat tulis tangan. Nanti kalian bagi tugas siapa yang punya identitas, siapa kemudian masalah kompetensinya, pengadilan mana, pengadilan ini berarti pengadilan Cikarang, perkarawan prestasi, nomor perkaranya itu 21 tadi, seperti itu. Sedangkan untuk kelompok selanjutnya, berarti antar PT nih ya, kebaca. Kelompok 3 kita akan one prestasi juga, PT Lion Metal Works, kemudian kelompok 4 PT Waska Sentana. Oh berarti yang kelompok 5 kalian yang lanjutnya tadi lagi ya berarti ya, kalian jadi tergugat Indriani. Oke? Sekarang kalian bisa kumpul dengan kelompoknya masing-masing, cari meja yang nyaman, senyaman mungkin. Kalau ada pertanyaan kalian bisa tanyakan kepada saya. Saya akan berikan waktu 1 jam sampai 90 menit. Semoga bisa lebih cepat. Oke. Tadi aku langsung ini. Tadi. Ini gue yang nulis kemarin. Tulisannya kayak apa? Oke, ini udah 70 menit. Kita kumpulkan dulu ya semuanya sambil saya lihat. Selesai nggak selesai ini coba kita kumpulkan dulu. Siapa yang udah? Sudah? Oke. Ya. Dah? Kasih. Oke, coba kita lihat ya. Oke. Untuk identitas dan kedudukan para pihak rata-rata udah pada benar semua. Oke, mengenai kompetensi juga udah benar. Pokok sengketanya. Oke, nah nih sekarang ada ada 2 kelompok ya. Ini saya ada masukkan dikit mengenai uraian. Jadi emang ini capek sih. Saya mengerti nulis bikin surat kuasa kalau tulis tangan capek. Kalau udah punya formatnya sebenarnya tinggal copy paste. Tapi kan kalian tadi manual karena nanti kalian ujian UTS-nya juga akan nulis tangan. Nah, ada tambahan yang mungkin bisa jadi masukan kalian, yaitu mengenai uraian yang apa aja sih yang dikuasakan. Rata-rata kalian udah jawab bener, membuat yang menggugat itu bikin gugatan, yang tergugat dia bikin jawaban, kemudian bikin replik, bikin duplik, kesimpulan, kemudian masalah pembayaran. Tapi ada yang kurang, yaitu mengenai mediasi. Ada yang nggak ngisi untuk mewakili dalam hal mediasi. Maaf warnanya gelap ya. Tadi mediasi ya. Ini kalau seumpamanya kalian nggak nulis mediasi, jadi kan kalau semuanya di dalam hukum acara itu kan di dalam hukum acara perdata itu wajib hukumnya sebelum masuk ke persidangan itu adalah melaksanakan mediasi dulu. Nanti kita akan pelajari juga masalah mediasi itu dilakukan dalam waktu 1 bulan maksimum. Kalau semuanya kalian akhirnya nggak berhasil, maka lanjut ke proses jawaban, replik, duplik. Nah, kalau tapi mediasi itu
bukan pegang oleh hakimnya ya. Ya ada hakim khusus dia. Ada lagi namanya mediator dia. Jadi sebenarnya kalian bisa memilih mediator dari luar, which is itu berarti kalian bayar, atau kalian biasanya ya udah dari hakim aja. Jadi ada hakim itu punya sertifikasi khusus mediator tuh, dia harus ikut ujian lagi. Jadi si hakim nggak bisa sembarang hakim bisa jadi mediator. Dia nanti akan jadi mediator. Nah, ketika proses mediasi ini si mediator akan ngecek apakah kuasa tersebut di dalam surat kuasanya disebutkan boleh mewakili dalam melakukan mediasi. Kalau seumpamanya kalian nggak nulis, nggak dalam keterangannya itu melakukan mediasi, kuasa untuk melakukan mediasi, maka itu akibatnya adalah si kuasa tadi, advokat yang dapat kuasa dari penggugat ataupun tergugat tadi, dia nggak bisa ikut mediasi. Jadi disuruh, Pak tolong bikin surat kuasa baru. Which is itu kan jadi repot ya. Berarti kita balik lagi nih ke klien kita, Bu, Pak, tolong Pak tanda tangan lagi surat kuasa. Jadi kan ngerepotin ya. Nah, makanya detail-detail seperti ini ketika kalian bikin uraian apa aja sih yang khusus apa aja yang bisa dilakukan oleh advokat, walaupun kadang-kadang ada kata-kata yang bagian terakhir ini rata-rata tuh nulis sih, melakukan hal-hal yang diperlukan sehubungan dengan perkara ini sesuai dengan hukum. Tapi si mediator itu seringkali dalam praktiknya dia nggak mau terima. Jadi kan biasanya ada juga advokat, Pak kan udah ditulis yang penting kita mewakili dalam perkara ini. Si mediatornya nolak. Dia disuruh, Pak bikin surat kuasa baru, kemudian nanti daftarin dan khusus untuk masalah mewakili kuasanya untuk hadir dalam acara mediasi. Jadi ini tadi tambahan yang nggak nulis mediasi, kedepannya biar apabila kalau sebenarnya kalian jadi kuasa hukum, kalian nggak bolak-balik ke klien, dikit-dikit minta tanda tangan, itu kan ngabisin waktu ya. Dan juga klien juga jadi ini lawyernya serius apa enggak nih. Nah, jadi harus hati-hati kita dalam ketika bikin runtutan apa aja yang bisa dikuasakan itu ini. Oke. Sekian, terima kasih udah waktu udah habis. Minggu depan kita akan bahas lagi mengenai mediasi itu sendiri ya. Setelah bikin surat kuasa kita akan belajar mengenai mediasi. Dan tolong balik lagi yang kemarin nggak nonton video, tonton lagi videonya. Dan juga jangan lupa nonton video media yang ini ya, materi mediasi ya. Biar pas di kelas kalian udah siap dalam latihannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.